Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gumi, selamat datang di Bincang-Bincang Santai, ruang dengar dari HMPS PGMI. Membahas mengenai isu pendidikan, kampus, hingga kehidupan mahasiswa dari sudut pandang PGMI. Aku, Syara Nurain, siap nemenin kalian pada episode pertama ini. Yuk, duduk santai dan dengeri kita sampai habis ya. Nah, pada episode pertama ini, tema kita mengenai peran himpunan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan PGMI. Bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Ketua HMPS dan Wakil Ketua HMPS PGMI. Halo. Boleh Bang, perkenalkan langsung namanya? Perkenalkan, saya Smasifan Fadil, Ketua Umum HMPS PGMI periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Ruzaini, jabatan sebagai Wakil Ketua Umum HMPS PGMI periode 2025, angkatan 2023. Oke, kita akan mulai dari pengenalan jurusan kita dulu nih Bang, yaitu jurusan PGMI. Nah, menurut abang-abang nih, apa sih PGMI itu dan apa yang membuat PGMI ini menarik dari sekian banyaknya jurusan yang ada di universitas ini? Boleh dari yang mana aja nggak apa-apa? Oh, PGMI ya. PGMI itu calon-calon guru yang nanti akan mengajar di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, yang dimana tentunya memiliki skill di berbagai mata pelajaran yang tidak hanya di umum saja, tapi juga di agama seperti akidah akhlak, fikih, dan Al-Quran hadis. Dan tentunya untuk memilih jurusan ini tidak hanya untuk di dunia saja, tapi juga untuk di akhirat. Oke. Kalau Bang Ismet bagaimana? PGMI ya. PGMI ini sebenarnya nggak jauh beda sama PGSD. Cuman betul kata Jenny, PGMI ini kita benar-benar menimba ilmu nggak cuma sebatas dunia aja yang kita dapetin, tapi benar-benar kita dapat agamanya juga. Di samping di situ kita diajarkan materi-materi umum. Nah, di situ kita bakalan ada yang mungkin kalau seumpama nanti adik-adik maba ya, angkatan 2026 ya? Iya Bang. Ya, 2026 seumpama nanti masuk, mereka bakalan menjumpai kelas-kelas, apa kelas namanya? Ada tafakuh. Oh iya, tafakuh, ada ta'alum dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Nah, nanti mereka bakalan diajarkan seputar agama-agama yang nantinya bakalan menjadi bekal mereka ketika nanti mereka bakalan mengajar di sekolah-sekolah baik SD ataupun MI kayak gitu. Oke, jadi guys, sebenarnya PGMI itu seru kok guys. Jadi kalian yang mau masuk PGMI itu nggak usah takut guys, masuk aja, seru kok jurusannya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya guys, yang mengenai tema kita tadi. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana nih abang-abang menghadapi tantangan dalam memimpin organisasi mahasiswa? Tantangan ya, tantangan. Banyak gak sih tantangan kita? Iya Bang. Banyak banget sebenarnya. Kalau dari kami sendiri ya, selaku kami kan BPH gitu kan, Badan Pengawas Harian. Kalau mengenai tantangan-tantangan yang kami hadapi itu sebenarnya banyak sekali. Salah satu faktor yang kami hadapi itu masih banyak anggota-anggota HMPS yang rata-rata itu semangatnya di awal. Di awal gitu kan. Namun semakin kesini tuh semakin meredup. Banyak dari mereka udah mulai nggak aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan HMPS. Nah, itu menjadi tantangan utama juga bagi kami yang sampai saat ini menjadi PR. Gimana caranya untuk kegiatan-kegiatan atau HMPS selanjutnya itu ya supaya dapat nggak terjadi lagi gitu. Kalau dari Zaini sendiri gimana tantangan-tantangan yang kita hadapi? Tantangannya bisa jadi karena adanya perbedaan pendapat ketika mengadakan rapat umum atau ketika adanya kegiatan-kegiatan dilakukan HMPS, dan di sana yang kita perlu adanya untuk mempertimbangkan atau menerima semua keputusan-keputusan yang dimana nanti tidak adanya yang berkecil hati atas penolakan keputusan yang mereka ajukan. Oke, pertanyaan kedua guys, bagaimana abang-abang nih mengatur waktu antara kuliah dan organisasi? Apalagi kan abang-abang nih udah semester atas gitu, pasti jadwal kuliahnya semakin padat gitu kan. Gimana abang-abang dalam mengatur waktunya? Dari abang dulu nih ya? Ya boleh. Mungkin kalau dari abang jujur-jujur aja ya, abang kan udah semester 6 juga gitu kan. Kalau mengatur waktu gitu sebenarnya emang agak susah gitu. Karena di sisi lain abang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus dengan mata kuliah, apalagi di semester akhir ada proposal, sempro dan lain sebagainya.
di sisi lain abang harus fokus dengan HMPS juga nih. Nah, cara untuk kita bisa mengelola waktu kita supaya tidak terlalaikan keduanya ini ya dengan mungkin kita bisa membuat apa ya bahasanya itu, membuat jadwal. Nah, membuat jadwal. Nah, di hari ini kita bakalan ngadain apa nih, acara kita apa nih, sumpah biar apa, biar nanti ketika kita melakukan suatu kegiatan tidak bertabrakan dengan kegiatan lain. Karena emang kalau dia dipikir-pikir tugas kami selaku ketua dan wakil itu benar-benar ya cukup padat. Bakalan datang ke bidang ini, bakalan datang ke bidang ini, selalu ikut andil dalam bidang ini, selalu ikut andil dengan bidang lain seperti itu. Belum lagi dengan tugas-tugas kami yang mungkin bakalan pergi ke jurusan-jurusan lain untuk bertamu lah ibaratnya kan, berbincang-bincang seputar masalah organisasi kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari abang. Kalau dari abang gimana? Dari abang cara membagi waktu Iya, antara membagi kuliah waktu. sama organisasi. Contohnya ketika kita tidak ada kesibukan nih, bisa jadi kita tidak ada kesibukan seperti tugas-tugas kuliah, bisa jadi kita bisalah untuk organisasi, karena apalagi kami kan sebagai BPH, tentunya kami yang lebih terjun duluan untuk setiap ada kegiatan. Makanya setiap ada kegiatan tuh BPH duluan yang turun, karena nanti kalau sebagai BPH yang nggak turun, nanti anggotanya yang kayak gimana sih, BPH aja saja nggak turun, nggak kegiatan, gimana nanti anggota-anggota kami gitu. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Ini buat Iya. adik-adik maba nih yang mungkin bakalan nanti bergabung sama HMPS PGMI periode 2026-2027. Gak perlu takut bakalan kesibukan dengan dunia perkuliahannya. Kalau seumpama di situ teman-teman ingin bergabung, silakan bergabung aja. Selagi emang kawan-kawan semua di situ tidak dalam keadaan sibuk, bergabung ke HMPS. Kalau seumpama nanti kawan-kawan di situ ada perkuliahan, mungkin UAS, UTS, fokuskan dulu dengan kuliahnya, baru nanti seumpama udah nggak sibuk, baru bergabung bersama kami. Seperti itu. Itulah yang kami terapkan di HMPS ini. Tidak menekankan untuk anggota-anggotanya wajib ikut serta dalam kegiatan. Kalau seumpama ada yang lebih diprioritaskan, silakan selesaikan dulu prioritas yang lain, baru ikut gabung ke HMPS. Seperti itu. Oke, gitu ya guys. Jadi sebenarnya organisasi ini nggak terlalu ketat sih, cuman kita bisa nambah pengalaman dari organisasi ini dengan tidak melupakan kewajiban kita Ya. berkuliah gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran HMPS dalam mendukung pengembangan soft skill mahasiswa? Soft skill ya. Soft skill. Sebenarnya kalau berbicara mengenai soft skill itu untuk kami bisa mengembangkan siswa buat PGMI kan, Iya bang. sebenarnya banyak dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami selenggarakan. Salah satunya Makarya. Makarya insya Allah tanggal berapa? Tanggal 3 Bang, Tanggal 3 atau 4? tanggal 4. Iya, tanggal 4. Tanggal 4 kami sebentar lagi bakalan mengadakan Makarya. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang tujuannya itu untuk meningkatkan soft skill mereka gitu. Apalagi di sini kami juga kebetulan udah ada sanggar nih, Sanggar Seni Seroja. Nah, ini buat adik-adik juga, siapa-siapa saja yang sekiranya tertarik punya bakat baik itu di suara, kemudian tari, kemudian teater dan lain sebagainya, silakan bergabung bersama kami. Kami ada Sanggar Seni Seroja, silakan bergabung bersama kami untuk melatih soft skill kawan-kawan semua. Sehingga apa? Sehingga nantinya soft skill yang kawan-kawan miliki itu bisa berguna untuk khususnya buat PGMI. Seperti itu. Oke, kalau menurut abang, Bang Zaini HMPS gimana? untuk melatih soft skill lah. Mm-mm. Di HMPS itu ada bidang olahraga yang tentunya aktif di setiap hari. Contohnya adalah event voli, futsal, badminton, dan tenis meja. Dan di sana ketika ada mahasiswa yang berprestasi yang memiliki skill di bidang olahraga, kami mengutus untuk mengikuti perlombaan. Di sana bisa jadi dari HTM yang diberikan oleh HMPS ataupun dengan jurusan. Itu saja. Itu saja bang. Oke, lanjut ya guys ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan abang-abang terhadap peran HMPS di masa depan dalam mendukung kualitas pendidikan PGMI? Oke, harapannya bagi kami dengan adanya HMPS ini untuk menjadi wadah lah untuk mahasiswa PGMI untuk mengikuti perlombaan baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, yang dimana ada itu di dalam pendidikan seperti esai dan cerdas cermat. Dan tidak hanya itu, di HMPS juga harapan kami dengan adanya HMPS ini untuk melatih cara berpublic speaking dan mengambil sebuah keputusan. Saja.
Oke guys, jawabannya bagus ya guys. Langsung saja kita ke pertanyaan terakhir ya guys. Nah, udah pertanyaan terakhir nih Bang. Apa nih pesan Abang untuk mahasiswa baru yang ingin aktif di organisasi? Halo Bang. Apa tadi soalnya? Pesan abang-abang untuk mahasiswa baru yang ingin aktif di organisasi. Oke, mungkin kalau untuk dari abang untuk siswa-siswi. Berarti angkatan 26 ya? Ya, Angkatan 25 lah Bang. Angkatan 25. Oh iya, Tahun ini kan. bener-bener. Nah, Kalau buat angkatan 25 yang nanti bakalan bergabung dan aktif dalam organisasi, yang jelas abang harapkan kalian masuk KMPS PGMI sesuai dengan tujuan kawan-kawan semua. Kawan-kawan ingin menginginkan apa sih masuk KMPS PGMI ini? Pengen melatih soft skill, ingin bisa berspeak up, ingin nambah relasi atau apa? Seumpama kawan-kawan semua sudah memiliki tujuan, abang harapkan ya dengan tujuan yang kawan-kawan miliki tadi, tujuan yang kawan-kawan inginkan tadi, itu bisa menjadi pemicu untuk kawan-kawan semua dalam berorganisasi, bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di KMPS PGMI. Baik itu di bidang olahraga, bidang humas, PSDM, dan masih banyak bidang-bidang yang bakalan mengadakan kegiatan-kegiatan tadi. Mungkin itu sih dari abang. kalau dari abang, Dari Abang ya. Benar yang dikatakan Pak Ismet. Jangan takut untuk HMPS karena HMPS itu tidak mengganggu untuk akademik. Contohnya Bang Ismet, dia HMPS, gitu HMPS, tapi dia bisa untuk semprodi insya Allah di semester 7. amin. Karena di HMPS itu nggak mengganggu di akademik. Bisa jadi di HMPS itu malah membuat IPK-nya tinggi karena adanya relasi dengan kajur, sekjur ataupun dengan tingkat fakultas. Oke guys, nah jadi selesai sudah bincang-bincang santai kita hari ini. Kita sudah berada di sesi penghujung bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bang Ismet dan Bang Zuzaini yang sudah berkenan hadir pada episode kali ini. Boleh dong Bang, mungkin ada kata-kata Abang untuk maba kita tahun ini? Boleh. Untuk angkatan 2025, Kami tunggu di BGMI. Oke Bang, sebelum kita tutup episode ini, boleh dong Bang kita ucapkan slogan andalan kita nih. Oke, slogan andalan kita yang mana ya? Ya, sudah hati Bang. Oh, Ya, boleh. yang ada hati-hatinya itu. Oke. PGMI Selalu di hati, selalu dinanti. Oke guys, sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Bye-bye. Dadah.